Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini, dengan maunahnya kita terus bisa beribadah kepada Allah, sehingga hal ini harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu mengakui semua nikmat kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengagungkan nikmat tersebut, mentakzimkan nikmat tersebut, dan tidak membanding-bandingkannya dengan yang lain. Karena dasar dari kufur pada nikmat, dasarnya biasanya dimulai dengan menganggap nikmat kita itu lebih kecil ketimbang yang lain, padahal sudah besar. Maka bersyukur diawali dengan mengakui nikmat kita dari Allah, kemudian mengagungkan nikmat kita, tidak membanding-bandingkan dengan orang yang lebih di atas kita, kemudian kita terjemahkan menjadi amal-amal soleh, kita terjemahkan menjadi kata-kata zikir dan lain sebagainya. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita, yang mana hadis-hadis beliau kita kaji, kita imani, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita haturkan salawat dan salam kepada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari bakti, amin ya rabbal alamin. Para jemaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kitab ini mengandung banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikelompok-kelompokkan dalam bab-bab yang berhubungan dengan kita sehari-hari, mulai dari sifat-sifat seorang mukmin, mulai dari amal-amal seorang mukmin dan lain sebagainya. Maka kita berada dalam bab ikhlas dan bab niat. Maka kalau kita mendengar ikhlas, niat, otomatis hubungannya dengan hati ya. Ini bab luar biasa, karena hati itu merupakan mahallu nadhari Rabb, tempat Allah memandang manusia. Jadi tempat Allah menilai manusia dari hatinya, bukan dari muka, bukan dari yang lain. Kita masuk kepada hadis yang nomor 3, Bapak, Ibu-ibu ini dimuliakan Allah. Al-hadis salis, sebagaimana kita lihat di depan ini ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Hadis ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin, ibunya orang mukmin ya. Jadi seluruh istri Nabi disebut dengan ummahatul mukminin, ibu secara manzilah, kedudukan, bukan secara bolehnya untuk melihat aurat dan lain sebagainya. Qalat, berkata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada, kata Rasulullah, la hijrata, tidak ada hijrah setelah al-fathi. Fathu itu artinya adalah penaklukan kota Mekah. Maka Rasulullah mengatakan setelah kota Mekah itu ditaklukkan, dulu Nabi terusir dari Mekah ya, hijrah. Kemudian Nabi kembali lagi setelah di Madinah 8 tahun, tahun ke-8 beliau menaklukkan kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Apa itu hijrah? Hijrah itu meninggalkan daerah-daerah yang dulunya daerah tempat orang kafir kepada tempat-tempat orang muslim, di mana orang yang hijrah ini ingin menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keyakinannya, menyelamatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, agar dia bebas untuk beribadah, pindah ke tempat yang lain. Maka Rasulullah setelah penaklukan ini terjadi, sudah hijrah sudah nggak ada, kata Rasulullah. Nggak ada hijrah. Kenapa? Ya sudah menjadi negara Islam kan Mekah itu, ya sudah nggak usah hijrah lagi.
Akan tapi apakah tidak ada perpindahan lagi? Ada, kata Rasulullah. Apa? Lakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi ada nih apa? Ada jihad, kata Rasulullah. Jadi kalau kita pindah dari tempat ini ke tempat yang lain dengan tujuan berjihad, berjuang di jalan Allah, kemudian kita dengan tujuan ingin meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan Islam, itu boleh. Maka banyak orang muslim dulu berangkat dari Mekah, dari Madinah ke Syam, ke lain sebagainya untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, itu boleh. Waniyatun, dan kata Nabi, dan juga boleh kita pindah ya. Bukan hijrah dalam arti hijrah yang tadi, tapi boleh kita pindah dari rumah kita, keluar dari daerah kita dengan niat kebaikan. Niat apa itu? Mencari ilmu semisal. Dalam contoh syarah ulama disebutkan niat di sini niat-niat yang mulia. Boleh kita keluar dari daerah kita untuk mencari ilmu, keluar yang lain. Boleh kita keluar untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi kata Rasulullah, wa idastumfirtum famfiru. Jika kalian istumfirtum, diminta untuk siap siaga, kemudian berjuang di jalan Allah. Misalnya kita punya pemimpin, seorang imam misalnya, atau kita punya presiden, kita punya pimpinan negara memerintahkan kita untuk keluar berjuang di jalan Allah, melawan orang-orang yang memerangi kita. Famfiru, kata Nabi, maka berangkatlah, berjuanglah, kata Nabi. Jadi tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Yang ada hanya keluar untuk berjihad, yang ada keluar untuk mencari ilmu. Tapi kalau kita diminta siap siaga untuk berjuang, untuk melawan orang-orang yang mengganggu kita, maka kita harus berangkat, kata Nabi ya. Muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Memang begini Pak ya, ada memang yang misalnya hadis yang menjelaskan bahwa kita harus pindah dari tengah-tengah kelompok orang-orang yang orang-orang musyrik yang menghalangi kita beribadah. Ada seperti itu. Kalau misalnya ada orang tinggal di daerah yang bukan komunitas muslim, kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dilarang itu, maka ada kewajiban untuk pindah, iya. Tapi kalau misalnya contoh Palestina, enggak. Palestina itu bukan orang yang dilarang beribadah, enggak. Mereka itu beribadah ya bisa, tapi tanahnya ingin direbut. Dia masuk kepada hadis lain, siapa orang yang yang meninggal gara-gara dia membela hartanya, termasuk juga tanahnya, maka kalau dia mati syahid gitu ya. Maka perjuangan mereka adalah perjuangan untuk membela tanah airnya, membela hartanya. Maka insya Allah kalaupun mati ya mati syahid, mati dalam perjuangan membela harga diri, membela harta sendiri, membela tanah sendiri. Maka insya Allah kita dukung perjuangan mereka, dan tidak ada hijrah untuk mereka ya nggak usah. Perjuangkan itu, perjuangkan. Kita di sini ya membantu apa sebisa mungkin dengan finansial. Kalaupun tidak bisa, minimal kita mendoakan. Tapi yang tidak boleh Pak ya, udah keseringan Ustaz dari dulu Palestina lagi, sampai sudah hilang rasa empati. Enggak boleh itu. Jangan gara-gara keseringan kita mendengar kedoliman, lama-lama ya biasa mah korupsi mah gitu. Ya biasa mah orang mencuri mah. Ini penyakit Pak ya, ini penyakit terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Maka orang yang sering berteman dengan orang yang buruk, biasanya yang dulunya resisten terhadap keburukan itu hilang. Dulu kalau dengar orang mencuri, wah ini kok mencuri ya gitu. Oh ini kok berbuat begini ya. Tapi lama-lama karena berteman dengan orang yang seneng nyolong, lama-lama nyolong itu biasa gitu. Nah, jangan sampai mental kita, sifat kita itu turun dari yang dulunya fitrahnya Pak ya. Dulu waktu kecil dengar ada orang dizolimi, disakiti, atau dibunuh, atau pencurian, atau korupsi, kita tuh kok kenapa terjadi gitu. Tapi lama-lama karena keseringan dengar, atau karena teman kita sendiri di lingkungan begitu, lama-lama rasa itu menurun, sehingga kita menganggap itu ya biasa aja gitu. Nah itu nggak boleh. Maka kaidahnya ridho kepada kemaksiatan, kita rela dengan kemaksiatan, itu termasuk kemaksiatan yang lain yang dicatat menjadi dosa. Ini luar biasa Pak ya. Maka kemudian para ulama mengatakan
Kadang terjadi pembunuhan di ujung barat sana, terjadi maksiat di ujung barat sana, yang di ujung paling timur mendapatkan dosanya. Kok bisa? Padahal yang nggak ikut bantu, padahal tidak ikut melakukan maksiatnya. Bisa, karena ketika dia mendengar maksiat tersebut, dia tidak ingkar, dia ridho, dia rela, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan ya biasa aja gitu. Itu maka ridho, ar-ridho bil maksiati maksiatun misluha. Ridho kepada maksiat, maka itu kemaksiatan yang lain. Maka Imam Nawawi melanjutkan, wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat darul islamin. Maknanya la hijrata ini dihususkan oleh Imam Nawawi, maknanya tidak ada hijrah dari Mekah li'annaha sharat darul islamin, karena Mekah sudah menjadi daerah atau darul Islam, negara Islam, maka nggak usah hijrah lagi karena sudah Islam. Dan ini juga mengandung mukjizat ya. Mukjizatnya gimana? Nabi mengabarkan begini, insya Allah sampai hari kiamat Mekah itu tidak akan pernah dikuasai orang-orang non-muslim, sehingga tidak butuh untuk pindah, insya Allah begitu. Kalau daerah yang lain Pak, ada kemungkinan Islamnya tergulung, ada kemungkinan. Ada satu negara yang dulunya sudah muslim berabad-abad, kemudian hilang total menjadi beragama yang lain. Contohnya Spanyol, Hispania ya. Kita menyebutnya Spanyol, orang Islam menyebutnya Andalus misalnya. Dulunya pernah 7 abad itu muslim, kemudian hilang. Maka kita harus perjuangkan di daerah kita, khususnya negara kita, jangan sampai kita begitu. Tapi kalau Mekah, maka ini Ibn Alam menyebutkan ini mukjizat katanya. Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah lagi dari Mekah, insya Allah Mekah selamanya akan menjadi tempat bagi orang muslim. Baik. Selanjutnya hadis yang keempat, Ar-Rabi yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini hadisnya riwayat Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, namanya Jabir putra Abdullah Al-Ansari. Beliau termasuk dari golongan Ansar, bukan Muhajirin tapi golongan Ansar radhiyallahu anhuma. Karena bapaknya Abdullah ini sahabat, anaknya Jabir juga sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Kalau misalnya kita menyebutkan yang lain yang bapaknya tidak menjadi sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhu, karena at-taraddi radhiyallahu anhuma itu untuk para sahabat. Ini Jabir ini termasuk sahabat yang muda ya, karena dia di awal-awal Rasulullah di Madinah itu, Bapak Ibu-ibu dimuliakan Allah, tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud. Dia nggak ikut itu karena sama bapaknya dilarang. Udah kamu di rumah aja. Bapaknya yang ikut perang Badar, perang Uhud gitu. Dilarang karena masih muda ya. Tapi setelah bapaknya ini meninggal, maka kemudian Jabir baru kemudian ikut dengan peperangan Nabi. Maka beliau ikut sekitar 19 peperangan setelah itu ikut terus, sering ikut. Maka beliaulah yang dulu Nabi pernah dalam satu peperangan pulangkan, kemudian buru-buru ingin pulang, tapi ontanya onta yang udah tua, lemah aja, jalannya sudah nggak cepat lagi. Kemudian oleh Nabi ditanya, kenapa buru-buru ya Jabir? Maka Jabir mengatakan, dia baru saja menikah ya Rasul, saya baru saja menikah, hadisul urs ya, dia baru saja menikah. Ditanya, Jabir kamu nikahnya dengan janda apa dengan perawan gitu ya? Maka dia bilang janda ya Nabi. Lah kenapa kok janda gue ambil perawan gitu ya? Dari sini para ulama mengatakan nikah dengan perawan itu lebih sunnah katanya. Walaupun secara praktek Nabi itu lebih banyak dengan jandanya. Bahkan yang pertama pun janda, Siti Khadijah janda dari 2 lagi. Setelah nikah dengan pertama satu orang, Abu Halah, kemudian dengan Atik, baru dengan Nabi. Yang perawan satu orang, karena Aisyah, yang lain semuanya janda. Tapi Rasulullah mengatakan, kenapa kok nggak ngambil yang perawan aja? Kan kamu bisa tulaibuha wa tulaibuk ya, kamu bisa bermanja-manja dengan dia dan sebagainya.
Khususnya kalau perawan itu kan belum ada cinta pertamanya katanya, sehingga kalau dia punya suami pertama, maka cintanya untuk suami pertamanya. Maka Jabir jawabannya luar biasa. Apa kata dia? Ya Rasul, saudara saya kecil-kecil banyak. Jadi bapaknya meninggal itu meninggalkan banyak anak. Kalau saya nikah dengan perawan, saya malah nambah beban ya Rasul. Bukan bantu, malah jadi beban. Harus ngurus adik-adik saya, ngurus juga istri saya yang masih muda gitu. Maka milihlah beliau yang janda agar bisa ngurus-ngurus adik-adiknya. Jadi orang itu kadang-kadang Pak ya, nikah itu bukan hanya nafsu enggak, tapi perbandingan nikahnya itu adalah pertimbangannya dalam banyak yang lain. Enggak kayak anak muda kita ini semuanya cita-cita mulu kan gitu, enggak. Jabir loh masih muda, dia nikahnya pertimbangannya adalah adik-adik saya siapa yang ngurus. Maka dia nikah dengan orang yang bisa mengurus itu. Baik, kemudian dia cerita nih, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kata beliau, kita pernah bersama Nabi dalam sebuah perang. Kemudian Nabi mengatakan, ini Pak ya, ini luar biasa. Inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Nabi mengatakan inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah kata Nabi, larijalan ada beberapa laki-laki ya, ada banyak laki-laki, ada orang-orang yang masirtum masiron, kalian tidak jalan masiron, sebuah apa namanya, masir itu perjalanan, kalian tidak berangkat dalam suatu perjalanan, kalian tidak melewati suatu jarak dari perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak melintasi wadi, lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu sama dengan kalian, bareng dengan kalian, habasahumul maradu, mereka itu dikurung atau dilarang gara-gara sakit. Jadi kata Rasulullah, ada orang-orang di Madinah, mereka nggak ikut perang, nggak ikut jihad, mereka tetap di Madinah. Tapi kata Rasulullah, kalian tidak jalan dalam sebuah jarak tertentu, dalam sebuah perjalanan, kalian tidak melewati lembah apapun, yang itu semuanya berpahala kan, kita berangkat dalam perjuangan ini kan, semuanya langkah kakinya itu berpahala, kecuali mereka itu bersama kalian, kata Rasulullah. Dalam hadis selanjutnya dikatakan illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka syarakukum, ikut serta dengan kalian dalam pahalanya. Maka Rasulullah, ada orang-orang di Madinah enggak ikut perang, enggak ikut jalan, enggak ikut capek dia, tapi apa? Pahalanya sama dengan kalian yang ikut berjuang tadi. Kenapa? Habasahumul marad, mereka itu tidak ikut bukan gara-gara malas, tapi gara-gara sedang sakit. Seandainya mereka sehat, maka insya Allah juga akan ikut jihad, ikut berperang. Ini mereka mendapatkan pahala. Ini luar biasa. Dari mana pahalanya? Pahala niatnya itu, niatnya. Maka hadis selanjutnya ini juga sama, warawahul Bukhari an Anasin, ini riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk, ini perang Tabuk ya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bersama Nabi, kemudian Nabi mengatakan, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya banyak kaum yang kami tinggalkan di Madinah, yang berada di belakang kita di Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzr, tidaklah kami melewati sebuah lereng-lereng gunung. Syi'b itu lereng antara bukit ya, kemudian wadian, lembah yang biasanya ada airnya, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita, kata Rasulullah, habasahumul uzur, mereka itu tertahan, mereka itu terkurung, dihalangi oleh uzur, oleh alasan sakit. Maka luar biasa, kadang ada orang yang di rumah nggak ikut jihad, nggak ikut ibadah, tapi mereka pahalanya sama dengan orang yang lain yang sedang berjuang itu. Kenapa? Karena niatnya mereka ingin ikut beribadah, ingin ikut berjihad dan lain sebagainya, tapi gara-gara ada sakit, ada halangan, maka mereka tidak jadi ikut, tapi pahalanya tetap ada. Ini luar biasa.
Maka dari sini Pak ya, kalau kita kan nggak, sekarang mungkin di Indonesia nggak ada jihad-jihadan yang berhubungan dengan non-muslim ya, tapi dalam yang lain juga sama. Kadang bisa dengan haji, misalnya begini, guru saya pernah mencontohkan kepada haji, misalnya begini, kita tahun depan nih misalnya kita niatkan haji dah gitu. Sebenarnya seandainya bisa saya pengen haji pokoknya, saya niatkan haji aja. Kemudian karena antrenya yang panjang puluhan tahun ya, ini sampai sudah 25 tahun, 30 tahun, maka kita nggak bisa haji tahun depan. Secara fisik saya siap, secara finansial juga bisa aslinya, cuma antrenya panjang gitu ya. Maka kalau kita niatkan, kemudian tahun depan kita nggak bisa haji, maka ia akan masuk dalam contoh yang tadi. Maka semua orang yang haji ikut haji, mereka haji, walaupun kita nggak ikut, insya Allah kebahagiaan pahala hajinya karena niat ingin haji, tapi terhalang oleh kondisi dan keadaan. Luar biasa. Nah kemudian juga kita bisa misalnya kita niatkan untuk melaksanakan ibadah, misalnya kita ingin qiyamul lail misalnya dan sebagainya, kita niatkan dulu. Kalaupun kita nggak bisa datang misalnya, maka itu akan dicatat menjadi pahala dengan niatnya. Inilah yang disebut dengan pahala niat, inilah yang disebut dengan pahala dari ikhlas tadi, dari pahala amalnya hati. Maka Rasulullah mengatakan, kadang ada orang gak ikut perang, gak ikut ibadah, gak ikut berkontribusi dan sebagainya, cuma pahalanya sama dengan orang yang berjuang, yang beribadah, berkontribusi, gara-gara dia niatnya ingin ikut berjuang, ingin ikut beribadah, tapi dihalangi oleh kondisi dia masing-masing. Sakit kayak, ada utur kayak, ada halangan apapun, maka itu menjadi penyebab dia ikut bersama kita dalam beribadah. Tapi kalau enggak Pak ya, dari awal sudah enggak mau ikut gitu, enggak ada niatan ikut, ada kesempatan males ikut juga, diajak pun enggak mau, boro-boro dapat pahala kan gitu. Kemudian ini perkara hati ya, ini perkara hati. Jadi Allah itu nggak bisa dibohongi. Allah tahu apa di hati kita. Allah tahu apakah benar-benar kita ingin ikut, apakah benar-benar kita serius ingin berkontribusi, tapi terhalang halangan yang lain atau tidak. Itu nggak bisa kita bohongi itu. Manusia bisa kita bohongi Pak. Orang lain kita bisa bohongi, tapi Allah tidak, karena Allah tahu isi hati kita. Baik. Hadis yang kelima. Ini hadisnya juga termasuk unik ya, termasuk lucu juga tentang kisah para sahabat ini ya. Al-Khamis nomor 5, an Abi Yazid, Ma'n bin Yazid ibn al-Akhnas. Dari Abu Yazid namanya Ma'n. Abu Yazid itu kunyahnya. Dari Yazid, Abu Yazid namanya Ma'nun. Putranya Yazid, putranya Akhnas. Anaknya namanya Ma'n. Kemudian bapaknya Yazid, kakeknya Akhnas radhiyallahu anhum. Kita mengatakan radhiyallahu anhum karena tiga-tiganya tadi itu anak, bapak, kakek semuanya sahabat. Enggak mulia gimana itu, anak, kakek semuanya sahabat. Alhamdulillah. Kemudian Ma'an cerita, dia cerita, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kata Yazid, beliau mengatakan, kana abi, bapak saya Yazid ini, kata Ma'an ini ya, akhraja dananir, dia mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu mata uang zaman dulu terbuat dari emas. Dia mengeluarkan berapa dinar, ya tasaddaq biha, dia bersedekah dengan berapa dinar itu. Jadi bapaknya Yazid ini Pak, dia ingin bersedekah, kemudian mengeluarkan berapa uang, berapa keping dinar. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, kemudian diletakkan, dititipkan, diamanahkan kepada seorang di masjid. Kata Yazid kepada orang ini, nanti kalau ada orang yang butuh, kasih ya, ini saya kasih berapa dinar, tolong sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kata bapaknya Yazid, dia dititip ke seorang di masjid untuk dibagikan kepada orang yang butuh ya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Faji'tu, maka Ma'an, anaknya ini, bapaknya yang sedekah ya Yazid, kemudian anaknya itu, kemudian saya datang, fa'akhadtuha, saya minta ke orang tadi.
minta ke orang tadi, fa'ataituhu biha, kemudian saya bawa, kata Ma'an. Ini bapaknya sedekah ke orang lain, suruh bagikan ya. Kemudian anaknya datang, oh saya butuh nih gitu. Orang ini kan mengumumkan siapa yang butuh ini nanti saya kasih. Ya sudah, Ma'annya minta, saya butuh, dibawalah uang itu gitu ya. Kemudian nyampe ke bapaknya, lah ini kan uang saya tadi itu yang sedekah, kok diambil anak saya kan gitu. Maka si bapak protes pada anaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Kata bapaknya, demi Allah bukan ke kamu nih saya mau ngasih, enggak, saya mau ngasih ke orang lain, pengen sedekah saya gitu ya, kata bapaknya. Kemudian fakhasumtuhu ila Rasulullah, kemudian saya perkarakan ke Nabi, saya bawa ke Nabi, kata Ma'an. Kenapa? Karena kan tadi bapaknya mau sedekah kepada orang yang butuhkan. Kemudian anaknya, saya butuh, katanya gitu. Apa salah saya kan gitu? Bapaknya pengen sedekah kepada yang butuhkan, anaknya kebetulan butuh. Lah kita Pak kan enggak Pak ya. Kita enggak mungkin kayaknya sini ya, enggak mungkin kita mendahulukan orang kalau anak masih butuh. Ini enggak. Yazidnya ini pengen sedekah, pokoknya orang lain, anak urusannya anak, biarin. Dia kurang, Allah masih ada Allah. Sering begitu Pak. Jadi Nabi Muhammad meninggal pun putrinya sampai nanya, mana warisan Nabi? Kata Abu Bakar, ketika Rasulullah meninggal Pak ya, Fatimah nanya, mana warisan Nabi? Kata Abu Bakar, semua yang ditinggalkan Rasulullah itu sudah menjadi hak milik orang Muslim. Gitu. Banyak sahabat sekali, kemudian nanti contohnya banyak, ketika meninggal uangnya mau dikasih ke umat Islam dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Bijak Rasulullah. Qala laka ma nawaita Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Kata Rasulullah, laka ma nawait, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Kamu niat sedekah kan? Iya Rasulullah, niat sedekah. Udah kamu dapat niat sedekah, dapat pahala sedekah. Ma'nu kepada anaknya, laka ma akhadta, ya kamu, dan kamu mendapatkan apa yang kamu ambil. Kamu kan ngambil karena butuh kan? Iya ya Rasul, saya ngambil karena butuh. Ya sudah, kamu ambil karena kamu butuh gitu ya. Sudah win-win solution ya, kita mendapatkan dua-duanya sama-sama untung. Kalau bapaknya niat sedekah, ya sudah, kamu dapat pahala sedekah, kan tadi sudah sedekah. Sedangkan anaknya, ya sudah kamu ambil, kamu kan butuh, ya sudah kamu ambil karena kamu adalah orang yang membutuhkan itu. Walaupun maksudnya Yazid itu niatnya sedekah ke orang lain gitu ya. Pada akhirnya walaupun yang ngambil anaknya, karena anaknya ngambil pun karena butuh juga gitu ya. Pada akhirnya dua-duanya mendapatkan pahala, mendapatkan yang diinginkan. Bapaknya dapat pahala karena dia sedekah, sudah sedekah. Anak juga mendapatkan uang tadi gara-gara dia mengambil pun gara-gara butuh gitu ya. Sesuai dengan keinginan dari Yazid. Ini contoh luar biasa dari sahabat, kadang-kadang mendahulukan amalnya ketimbang anaknya. Ya walaupun anaknya juga nggak akan mati, karena ini bukan dalam artian si Ma'an nggak punya makan sama sekali, enggak, tapi dia butuh yang tidak sampai darurat seperti itu. Kemudian nomor 6, ini nomor 6 juga hadis luar biasa dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Abu Ishaq Sa'ad, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, putra dari Malik bin Uhaib ya, namanya As-Sa'ad, putra Abu Waqqas. Abu Waqqas ini namanya Malik bin Uhaib. Jadi dulu Pak ya, namanya siapa gitu ya, nanti ada kunyahnya, kemudian ada lakopnya. Maka misalnya Rasulullah namanya Muhammad, kemudian julukannya Al-Amin, kemudian ada kunyahnya. Kunyah itu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Umar juga punya, Umar itu namanya Umar, kemudian julukannya Al-Faruq misalnya, julukannya Al-Faruq, kemudian kunyahnya Abul Hafs misalnya, Abu Hafsin. Abu Bakar namanya Abdullah, kemudian kunyahnya Bakar, Abu Bakar, kemudian julukannya misalnya Siddiq, itu begitu. Jadi namanya Sa'ad, kunyahnya Abu Ishaq, bapaknya Malik, kunyahnya Abi Waqqas bin Uhaib, mbahnya Uhaib. Beliau ini ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum, salah satu dari 10 orang yang masyhud yang Rasulullah ya saksikan. Rasulullah menyebutkan bahwa mereka termasuk dari penduduk surga sebelum meninggal. Jadi kita mengenal ada 10 orang yang Rasulullah kabarkan sudah menjadi penduduk surga sebelum meninggal. Pertama ya empat-empatnya itu. Jadi Abu Bakar fil jannah, dalam sebuah hadisnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah,
kemudian Utsman, Ali fil jannah. Kemudian 6-nya, satunya namanya Tolhah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, ya, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ada 10 orang yang Rasulullah sebutkan termasuk dari penduduk surga sebelum meninggal pun sudah begitu sebutkan. Ini termasuk orang yang Islam dari yang Islam pertama kali. Ada yang mengatakan yang Islam nomor 3, ada yang mengatakan orang yang Islam nomor 7, nomor 5 dan sebagainya. Jadi dia termasuk pantaslah menjadi orang yang disebutkan sebagai penduduk surga karena memang sejak awal sudah Islam, ya. Maka cerita nih, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Ja'ani Rasulullah, datang Rasulullah satu ketika, ya. Ya'uduni, beliau menjenguk saya, kata si Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari apa? Pada tahun hajjatil wada', pada tahun Rasulullah itu melakukan haji yang terakhir. Min waja'in ishtadda bi, dari sakit yang menimpa parah ke saya. Jadi pernah beliau saat ini ketika melakukan haji wada, beliau itu sakit di Mekah. Kemudian Nabi datang menjenguknya. Maka ini termasuk dalil bahwa pemimpin apapun, bahwa setinggi apapun pemimpin itu, sunnah tetap menjenguk orang-orang yang di bawahnya. Jadi jangan, wah, saya kan RT, saya kan RW, ngapain saya lihat itu, kan gitu. Harusnya dia ke saya, enggak begitu. Kalau sakit, sunnah bagi siapapun, bahkan pimpinan tertinggi manapun, untuk menjenguk rakyatnya atau bawahannya. Fakultu, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya saya sudah sampai kepada taraf sakit, ya, kepada level sakit yang kamu lihat, ya Nabi. Ini sudah sakitnya parah ini. Kata beliau, wa ana zu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Saya ya Rasul, zumal. Zumalin itu orang yang punya banyak harta, ya Rasul. Jadi ana zumalin, saya ini termasuk punya zumal. Ini maksudnya orang kaya, ya. Jadi kalau cuma hartanya dikit, gak mungkin dia bilang saya punya harta, ya Nabi, gitu, ya. Artinya punya hartanya banyak. Di sini juga Ibn Adlan di dalam dalil Fajr menyebutkan dalil bolehnya kita menjadi orang kaya. Boleh kaya kok, gitu. Sahabat banyak yang kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman juga kaya, termasuk ini juga kaya. Tapi cerita dia, wala yarithuni illa ibnatun li, tapi nggak ada yang mewariskan harta saya kecuali anak perempuan, ya Nabi, satu. Ada yang mengatakan namanya Aisyah bukan istri Nabi, ya, Aisyah yang lain. Kemudian ada yang mengatakan namanya Abul Hakam Al-Kubro, putrinya yang lain. Kemudian dia nanya, apa atas sedekah bisulaimali, apakah saya harus bersedekah dengan 2/3 harta saya, ya Nabi? Jadi misalnya begini, ya Rasul, saya ini kaya, ya Rasul, punya uang banyak. Yang mewariskan cuma satu, ya Nabi. Itu pun anak perempuan lagi. Apakah saya sisakan sepertiga saja untuk anak saya, yang lain saya sedekahkan? Apa kata Nabi? Qala la, kata Nabi, enggak, jangan. Jangan kamu sedekahkan, kamu wasiatkan 2/3 harta kamu untuk orang lain. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, sudah, setengah, ya Nabi, setengahnya. Oh lala, kata Nabi, lah, jangan kamu wasiatkan, kamu sedekahkan setengah harta kamu untuk orang lain. Kemudian diturunkan lagi sama beliau, qultu fathulus, ya sudah, ya Rasul, sepertiganya, ya Nabi, sepertiganya. Saya sudah sakit, saya sedekahkan aja sepertiganya, 2/3 buat anak saya itu, gitu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, as-sulusu was-sulusu katsir, sudah, tidak apa-apa sepertiga kamu wasiatkan, kamu sedekahkan, itu pun sepertiga masih kebanyakan, kata Nabi, besar itu. Jadi, ya, dan ilahnya, ini alasannya luar biasa, kata Rasulullah, innaka intadar warasataka aghniya khairum min antadarahum aratan yatakaffafunan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu, jika kamu meninggalkan pewaris kamu, anak-anak kamu menjadi orang yang kaya, berkecukupan, itu jauh lebih baik ketimbang kamu membiarkan mereka alatan miskin, minta-minta ke orang lain, ngemis. Maka Rasulullah, lebih baik kamu wariskan semuanya ke anak kamu, karena kalau anaknya kamu kaya, kemudian mereka tidak butuh kepada orang lain,
jauh lebih baik ketimbang dibiarkan anak kamu minta-minta ke orang lain, ngemis ke orang lain misalnya. Itu kata Nabi. Maka kalau punya uang pun mewariskan, berdosa nggak, merasa nggak nyaman anak saya dikasih uang, nggak apa-apa, ketimbang ngemis ke orang lain lebih baik anak kita kaya gitu. Kata Nabi nih Pak ya. Jadi sebenarnya kaya boleh-boleh saja, yang nggak boleh itu kekayaannya dibuat untuk koya-koya, itu nggak boleh. Maka kemudian wa innaka, kata Nabi, bahkan lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik, kata Nabi. Dan sungguhnya kamu, kalaupun kamu misalnya nggak mati nih ya, dan sungguhnya kalau kamu tidak berinfak, tidak menafkahkan ya sebuah nafkah kepada keluarga kamu yang kamu harapkan dengannya wajhullah, ikhlas pada Allah, kecuali kamu dapat pahala. Jadi kalau kamu kaya itu, bahkan kalau kamu hidup dan kaya, bahkan nafkah yang kamu berikan ke istri kamu, ke anak kamu, ke orang tua kamu, itu berpahala. Bahkan makanan yang kamu letakkan di mulut istri kamu, misalnya kita nih ya hanya sekedar ya manja-manjaan lah dengan suami istri kan, kadang-kadang disuapin, itu berpahala kata Nabi. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita menjadi muslim yang baik itu harus miskin, enggak juga. Karena kaya dan miskin itu sama-sama alat, sama-sama media cara untuk kita beribadah. Kalau kaya, kemudian kayanya dibuat untuk kebaikan, ya berpahala. Miskin pun udah miskin, kemudian nyalahkan takdir, ya Allah kenapa saya miskin, ya Allah kenapa saya jadi anak ini. Ini Pak, ada kisah di rumah saya itu, ada anak dia pokoknya nyalahin bapaknya terus, kenapa bapak saya nggak jadi bupati kan gitu, biar kaya kan gitu. Sampai bapaknya kesel, ini anak nggak tahu diuntung. Kata anaknya nih, kalau saya lahir kemudian milih, pasti saya milih jadi anaknya bupati katanya, nggak jadi anaknya bapak, katanya gitu kata. Orang tua mana nggak sakit hati Pak gitu ya. Kata bapaknya, kalau saya juga punya anak, nggak milih kamu, milih Raffi Ahmad katanya gitu. Kalau saya punya anak Raffi Ahmad kan kaya saya gitu. Jadi kita nggak bisa Pak, nggak bisa milih kan. Udah jadi punya anak ya sudah. Tahu lahir di keluarga ini, ya sudah itu pilihan Allah. Kemudian saya juga punya anak juga, nggak bisa milih juga, sudah dapat anak yang ini ya sudah. Maka itu bagian dari ujian dari Allah. Maka kemudian sampai ya, miskin kaya itu cara, yang miskin pun diuji kalau dia sabar ya berpahala, yang kaya pun diuji kalau dia bersyukur digunakan yang baik juga pahala. Kalau dia menggunakan untuk nafkah juga berpahala, kemudian dia untuk diwariskan juga berpahala. Karena ketimbang punya anak yang minta-minta ngemis, lebih baik anaknya kaya kata Nabi. Kemudian dia melanjutkan, qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'du ashabi, ya Rasul apakah saya ditinggal setelah sahabat saya. Ini kan beliau sakit di Mekah ya, kemudian sedang haji wada. Kemudian dia nanya, ya Rasul apakah saya ditinggal nanti di Mekah ini. Maka Rasulullah mengatakan, innaka lan tukhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Sesungguhnya kamu tidak ditinggalkan di Mekah ini ya, walaupun maknanya punya dua makna nanti, kecuali dan kemudian kamu ditinggal di Mekah, kemudian kamu beramal dengan amal yang soleh, beribadah yang niatnya karena Allah, kecuali kamu bertambah derajatnya, bertambah tinggi kedudukannya insya Allah. Jangan khawatir. Dia takut ini, saat takutnya gimana? Kalau saya ditinggalkan nanti saya predikat hijrahnya hilang kan, kok mati di Mekah, kan dulu kan sudah hijrah. Wah kalau saya balik lagi ke Mekah, di Mekah, wah gimana nih saya nih, nggak menjadi muhajir lagi kan, nggak menjadi orang yang ahli hijrah lagi kata beliau. Tapi nggak apa-apa kata Nabi, kamu ditinggalkan di sini bukan karena ini kan, tapi gara-gara uzur sakit. Maka kalau kamu tinggalkan kemudian kamu ibadah, insya Allah menambahkan derajat dan juga ketinggian kedudukannya. Wala'allaka an tukhlafa, dan mungkin kamu ditinggalkan kemudian hatta yantafi abika aqwamun wa yadurra bika akharun, sampai bermanfaat bagi kamu sebuah kaum dan juga berbahaya atau membahayakan bagi kamu dengan kamu yang lain. Bisa jadi kamu ditinggalkan memang ada maksudnya kata Rasulullah, sehingga kamu ditinggalkan nanti bisa menjadi sebab manfaat orang lain ataupun sebab mudarat kepada orang yang lain. Jadi maksudnya Nabi mengatakan tukhallaf di sini tinggalkan, aslinya begitu ya. Tapi dalam syarahnya dikatakan sebenarnya itu isyarat dari Nabi bahwa tukhallaf itu artinya dipanjangkan umurnya. Karena kejadiannya saat ini tidak meninggal setelah itu. Dia masih panjang umur aja.
Bahkan istrinya nanti 11 Pak ya. Coba di browsing, istrinya saat ini 11. Anaknya itu 30 Pak. Dulunya yang satu itu, dulu masih satu tuh. Setelah itu kata Nabi, innaka lan tukhallafa. Ini artinya ditinggalkan, maksudnya kamu tidak dipanjangkan umurnya, maknanya begitu. Jangan khawatir lah, udah. Ya Rasul, apakah saya ditinggal ya Rasul di Mekah? Jangan khawatir, kamu ditinggal nanti pasti akan ini. Sesungguhnya kamu nanti akan panjang umur, nanti akan bisa memberi manfaat orang lain, dia mengajarkan banyak ini, kemudian dia menjadi pejuang nanti bersama Umar dalam perang Qadisiyah dan sebagainya. Itu ya. Maka Rasulullah juga mengatakan, Allahumma imdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqwabihim. Ya Allah, sempurnakan ya, imdi itu jalankan, sempurnakan bagi sahabat-sahabat saya hijrah mereka dan jangan kembalikan mereka kepada aqwab itu akib ya, ke belakang mereka. Ya Allah, kata Rasulullah, sempurnakan hijrahnya, jangan dibuat mereka kembali kepada yang sebelumnya. Termasuk doanya ini umum kepada Sa'ad. Lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah, kata Nabi, tapi yang rugi itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Ini termasuk tokoh yang diperdebatkan. Kenapa Nabi mengatakan yang lain semuanya hijrah itu untung semuanya, insya Allah beruntung, kecuali Sa'ad bin Khawlah. Siapa nih Sa'ad? Ini termasuk jadi perdebatan. Sebabnya katanya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan saat ini dia muslim, tapi ketika hijrah nggak ngikut hijrah di Mekah gitu, maka rugilah dia, nggak menjadi orang yang hijrah. Ada yang mengatakan dia hijrah, tapi setelah perang Badar dia balik ke Mekah. Ada yang mengatakan setelah Sulhul Hudaybiyah balik ke Mekah, kemudian mati di Mekah, maka rugi karena dia balik ke Mekah setelah dia dulunya hijrah, balik ke Mekah, kemudian di Mekah meninggalkan predikat hijrahnya, rugi. Ada yang mengatakan enggak, dia mati di Mekah gara-gara setelah Hujjatul Wada ini gitu. Tapi ya rugi gara-gara meninggal aja. Cuma enggak rugi gara-gara maksudnya predikat hijrahnya hilang. Jadi ada 4 pendapat mengenai beliau. Tapi yang jelas saat ini tetap kembali ke Madinah nantinya, kemudian panjang umur, anaknya banyak, istrinya banyak gitu ya. Kemudian beliau termasuk meninggal juga akhir tahun 50-an atau 40-an Hijriah gitu ya. Tapi demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah sudah kita membaca sampai hadis ke-6 ya. Jadi kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya hadis yang ke-7. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dipersilakan. Tafadhol. Masalah hubungan antara tadi Pak Ustaz, hubungan antara ayah dengan anak. Di hadis tadi yang disebutkan. Jadi saya pernah dengar di beberapa kajian di YouTube gitu. Artinya sedekah kepada anak istri pahalanya lebih besar timbang sedekah kepada orang lain. Implementasinya ya Pak Ustaz. Jadi misalnya kita ada uang kelebihan uang, lalu kita ingin bersedekah kepada orang lain, lalu ada kebutuhan anak, tapi kebutuhan anak ini kebutuhan tertier. Katakanlah misalnya dia mau ganti sepatu atau ganti handphone gitu. Mana yang didahulukan Ustaz? Tadi kan ada sekali di beberapa ulama sedekah kepada anak istri paling besar. Nah, jadi kita bingung ini kan, mana nih ukurannya seperti apa Ustaz? Iya, sedekah kepada anak, kepada keluarga itu memang secara hadis lebih besar karena itu mengandung pahala sedekah, mengandung juga pahala silaturahim ya. Kalau untuk orang lain kan sedekah saja, kalau untuk keluarga itu sedekah plus silaturahim. Jadi dia menguatkan silaturahim, menguatkan hubungan kekeluargaan, juga ada sedekahnya. Tapi begini, kalau untuk anak itu posisinya, kalau anaknya belum mandiri itu belum sedekah, itu masih nafkah itu, dan nafkah itu wajib. Ini kalau ini ya Pak ya. Jadi ada ininya dulu nih. Kalau untuk bapak kepada anak dan anaknya belum dia mandiri, maka itu masih nafkah. Kepada istri nafkah itu, dan nafkah itu wajib. Kemudian kalau sudah mandiri nih, sudah pisah rumah dan lain sebagainya, sudah kerja sendiri, maka ketimbang kita sedekah ke orang lain dan dua-duanya saya membutuhkan, kepada orang lain nih dia butuh, anak saya juga butuh, maka lebih baik sedekah ke anak, karena ke anak itu disebutkan dia sedekah plus juga silaturahim. Selanjutnya pertimbangannya, enggak, anak ini enggak butuh, cuma pengen gonta-ganti HP mulu kan gitu.
HP yang baru pengen beli lagi. Nah, itu pertimbangannya beda lagi tuh. Pertimbangan kebutuhan. Jadi memang iya, memang sedekah kepada ini, tapi kan kita butuh juga melihat kepada tetangga nih nggak bisa bayar SPP. Lah anak pengen ganti iPhone lagi yang baru kan gitu. Ya kasih ke tetangga lah. Pertimbangannya bukan itu, pertimbangannya lebih kebutuhan yang lain kan. Jadi memang secara teks ada, tapi kita juga mau mempertimbangkan kemaslahatan kan. Tapi kalau cuma mau ganti-ganti sepatu aja, ini sepatu yang terbaru nih gitu, harganya sekian, sepatu lamanya masih banyak gitu, ya sudah kita cari yang lain. Dan bukan ini ya, secara ini tidak mesti kita memilih yang tadi walaupun berpahala, tapi memilih yang orang lain demi kebutuhan yang lain itu bisa juga berpahala besar ketimbang ngasih ke anak yang cuma mau ganti iPhone lagi kan itu. Tapi kalau anaknya butuh Pak, sama-sama pengen ini pengen bayar SPP nih, anak juga SPP, ya dahulukan anak lah. Karena memang sudah kewajiban kita ngasih nafkah, dia adalah keturunan kita misalnya, dan juga butuhnya juga besar. Apalagi butuhnya yang primer, bukan hanya sekunder, primer itu ya udah. Tapi tersier kayak tadi, tersier dalam artian kalau kata saya Pak ya, ganti-ganti HP tiap tahun itu termasuk tersier kan, itu termasuk apa ya, bukan kebutuhan itu. Kemudian tersier kayak gonta-ganti sepatu misalnya, sepatu sudah banyak masih beli lagi yang baru. Nah yang lain. Karena juga sahabat tuh banyak yang berpikiran ingin sedekah pada orang lain, terus sedekah orang lain. Karena dianggap anaknya sudah cukup gitu, sudah cukup. Karena anaknya sudah cukup, dan kecukupannya itu bukan kok jadi mewah, enggak. Yang penting sudah cukup secara primernya, bahkan sudah cukup, ya sudah yang lain aja gitu. Yang lain. Insyaallah. Terima kasih. Betul. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis Nabi tentang hijrah, mau nanya apakah orang-orang yang keluar dari tanah Palestina itu mereka termasuk orang-orang yang lari dari medan perang, karena itu kan salah satu dari dosa besar. Terima kasih. Kalau yang begini, kalau lari dari medan perang itu bagi orang pejuangnya ya. Kalau yang mereka keluar itu kan orang sipil biasa. Enggak, kalau yang sipil biasa, enggak punya tenaga, enggak punya ini Pak, ya harus menyelamatkan diri. Walaupun keluar itu enggak dianggap lari dari perang. Yang lari perang itu dia sudah siap siaga, sudah punya kemampuan perang, senjata juga sudah iya. Kok kabur gitu kan? Disersi itu berdosa secara agama, berdosa secara militer. Enggak hanya di ini Pak, di negara kita udah waktunya perang kok kabur kamu kan? Disersi itu kan. Tapi kalau orang sipil ya enggak. Bukan dia bukan dia termasuk orang yang kabur dari perang, kemudian yatawalluna zahfan, ya bukan dia kok kabur, enggak. Ya orang sipil kok bukan apa-apa. Kalau mereka nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, datang gitu ya, itu juga beresiko ya mati, ya bisa mati konyol gitu ya. Ada perangan nih, datang ikut perang, nggak ada persiapan, nggak pernah latihan, nggak ada senjatanya, mati konyol. Tapi kalau memang ini kalau perangan ya, kalau di Palestina karena memang musuhnya datang ke mereka, ya mau tidak mau dengan apapun, dengan lempar batu pun ya kita berjuang gitu, nggak apa-apa. Toh walaupun mereka keluar yang sipil yang kita omongin ya, karena yang hijrah keluar itu yang kemarin itu yang disuruh pindah ke Mesir kemudian ditutup itu itu kan orang sipil semuanya, orang yang memang bukan ibu-ibu, bukan orang yang untuk berperang. Yang dikatakan bahwa orang-orang yang yatawalluna zahfan al-adbar itu yang kabur, itu orang-orang yang prajurit, kok sudah siap berperang malah kabur gitu. Begitu. Tapi kalau orang yang anak-anak, ibu-ibu yang sudah renta, dia ya kalau ada yang begitu ya pindah, nggak apa-apa, pindah. Jadi bukan ininya ya. Jadi memang harus dipahami bahwa yang disersi itu adalah itu prajurit. Nggak hanya agama, prajurit militer pun, negara manapun sudah perang malah kabur, itu pasti dihukum di kesatuannya, pasti begitu. Di ABRI kita juga, angkatan kita kalau sudah waktunya perang dia sudah siap
tempur, oh malah kabur, ya pasti dihukum. Jadi berdosa secara agama, secara negara pun juga berdosa. Tapi kalau orang biasa, orang sipil, rakyat biasa, nggak masuk ke sana. Ada lagi demikian mungkin. Ya, Fadhal. Ya. Katakan setelah Nabi menaklukkan Mekah, kan udah nggak ada hijrah. Tapi kita tahu Nabi kan meninggal di Madinah. Jadi bagaimana? Apa setelah dari Mekah Nabi nggak balik ke Madinah? Balik ke Madinah. Iya. Tapi bukan dalam rangka maksudnya kewajiban untuk hijrah itu nggak ada lagi. Tapi Nabi sudah bermukim di Madinah, sudah kotanya di situ. Gitu. Jadi Nabi setelah itu balik ke Madinah, meninggal juga dikuburkan di Madinah. Gitu. Tapi pindahnya itu bukan pindah hijrah lagi, bukan. Karena memang sudah lingkungan Nabi, rumahnya sudah di situ, sudah di Madinah. Gitu. Maka Nabi kemudian meninggalnya di Madinah, dikubur juga di Madinah. Meninggalnya di rumah beliau di pinggir Masjid Nabawi itu. Balik lagi. Tapi balik keduanya itu pulang ke rumah gitu. Dulunya hijrah itu pindah dari daerah yang Darul Kufr ya, tempat orang non muslim yang dulu melarang untuk beribadah itu hijrah. Yang kedua Nabi yang enggak pulang ke rumah karena rumahnya sudah di situ gitu. Jadi pulang ke rumah. Mengenai tadi Ustaz mengatakan ada sahabat yang ingin sedekah seperti hartanya, tapi Nabi bilang setengah aja. 2/3-nya dulu. 2/3. Oh, 2/3. Enggak, awalnya 2/3. Jadi kalau hartanya itu 3 juta, dia pengen sedekah 2 jutanya, 2/3-nya ya. Kemudian enggak dibolehi mana Nabi, jangan. Ya udah setengahnya gimana Nabi? Enggak boleh juga. Ya sudah. Enggak melanggar hukum waris. Hukum wasiat maksudnya. Wasiat. Kalau pewaris itu kan pasti turun kepada ahli warisnya ya. Enggak, dia ingin sedekah ke orang lain gitu, yang bukan ahli warisnya. Makanya kalau ada orang ingin sedekah ke orang lain setelah meninggal disebut wasiat, itu tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Kalau lebih dari 1/3 harus izin kepada ahli waris. Artinya kalau ada orang meninggal, hartanya itu akan turun, akan jatuh kepada ahli waris kan. Kepada anak-anaknya, kepada saudaranya mungkin kalau ada, atau kepada istri, orang tuanya. Tapi dia ingin misalnya berwasiat kepada orang yang bukan bagian dari ahli waris, kepada orang lain misalnya, setelah dia meninggal disebut wasiat, dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau ada orang, ini saya memati nih, ketika mati saya berikan semua uang saya kepada orang lain yang bukan anaknya, nggak boleh. Itu hanya bisa diaplikasikan, direalisasikan 1/3-nya aja. 2/3-nya itu kembali ke ahli waris dari hadis ini. Kalau 1/3 masih boleh. 1/3. Kalau lebih 1/3 harus izin dulu kepada ahli waris, karena itu haknya ahli waris. Maka Rasulullah membatasi 1/3 dari hartanya aja. Insyaallah. Mau nanya sedikit. Kalau memang batasnya 1/3, tapi setahu saya Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya. Enggak, ini maksudnya sedekah setelah mati ya. Nah, kalau sedekah waktu hidup mau semuanya enggak apa-apa. Misalnya begini, ada orang yang hidup, dia mau sedekahkan semua hartanya boleh, terserah dia kan gitu, mau ngasih ke anak, mau ngasih orang lain terserah. Ini permasalahannya ada orang mau meninggal. Kemudian dia mengatakan nanti kalau saya mati harta saya kasih ke orang lain ya gitu. Berapa? Semuanya? Enggak boleh, karena ketika dia meninggal hartanya itu menjadi hak dari ahli warisnya. Boleh ngasih ke orang lain dalam batas 1/3 saja. Kalau lebih dari situ itu harus izin ke ahli waris. Tapi kalau masih hidup, kalau kita masih hidup, semua harta kita ya hak kita. Mau kita belikan apapun ya urusan kita. Mau dikasih ke anak boleh, mau dikasih ke orang lain juga boleh gitu. Ini yang kita bahas, kan beliau kisahnya mau meninggal kan. Maka ini hubungannya dalam wasiat namanya. Boleh berwasiat ketika meninggal untuk orang lain, tapi dibatasi 1/3 dari hartanya. Karena kata Nabi, kalau kamu meninggal kemudian membiarkan anak kamu terlantar, itu juga nggak baik. Lebih baik biar anak kamu kaya gitu. Tapi kalau masih hidup ya biasa, banyak yang ini, memberikan semua hartanya dan sebagainya.
Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.